Resolusi 2023 simple tapi big effort banget. Halo Goodness Hunters, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia, amin. Pada video kali ini, Dewa Education ID akan membagikan konten yang pastinya akan memberikan inspirasi yang baik untuk kamu. Iya, kamu. Next, anyway, kita bakal buka lembaran baru yaitu tahun 2023. Gimana? Udah pada bikin resolusi untuk tahun 2023 nanti belum? Atau justru kamu masih meratapi tahun 2022 karena merasa belum melakukan pencapaian di tahun ini mungkin? Jangan putus asa sobat, yuk bisa yuk buat bangkit. Percayalah hari esok masih ada dan kamu masih bisa rangkai hari ke depan yang jauh lebih baik. Salah satu caranya dengan mulai menyusun resolusi untuk tahun 2023. Dan kalau kamu nggak punya ide atau gambaran sama sekali mengenai resolusi untuk tahun baru yang akan segera hadir, jangan khawatir. Karena Dewa Education ID akan membagikan beberapa ide resolusi yang simple tapi bisa jadi big effort buat kehidupan kamu loh. Jadi, tonton video ini sampai habis agar kamu gak terlewat informasi-informasi penting yang akan Dewa Education bagikan dalam video ini, oke? Apa sih yang dimaksud dengan resolusi? By the way, sebelum masuk ke ide resolusi buat tahun 2023, Dewa Edu mau bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan resolusi? Sering dibicarakan, jangan-jangan kamu gak tahu lagi sama artinya. Dilansir dari situs Dictionary Cambridge, resolusi tahun baru merupakan janji yang dibuat pada diri sendiri untuk mulai melakukan sesuatu yang baik atau berhenti melakukan sesuatu yang buruk mulai dari hari pertama di tahun baru. Contoh simpelnya, kamu yang di tahun 2022 masih suka mager dan jadi beban keluarga. Dan kamu berjanji ke dirimu sendiri bahwa kamu akan lebih rajin dan produktif di tahun 2023. Inilah yang dimaksud dengan resolusi. Tapi kamu tahu nggak cara bikin resolusi yang baik? Tips membuat resolusi tahun baru yang baik. Saat membuat resolusi tahun baru, nggak sedikit orang yang membuat list resolusi yang salah. Pasalnya, walaupun terdengar simple, ternyata bikin resolusi nggak segampang itu loh sobat. So, sebelum menyusun list resolusi, Dewa Edu mau kasih tips gimana sih bikin resolusi tahun baru yang baik. Buat tujuan yang spesifik. Setiap orang pastinya punya keinginan atau tujuan dalam hidupnya, ya nggak sih? Hal inilah yang harus kamu gali dari dalam diri kamu. Sebenarnya apa sih keinginan kamu? Buat dalam resolusi harus lebih spesifik ya. Misalnya kamu ingin lebih pintar atau berilmu di tahun 2023. Nah, saat buat resolusi kamu bisa jabarin atau dibuat lebih spesifik. Contohnya, saya ingin lebih pintar dan berilmu. Diganti dengan, saya harus membaca buku minimal 1 halaman per hari. Apakah kamu sudah mengerti? Jika belum, tulis dalam kolom komentar di bawah ya. Siapa tahu ada yang mengerti dan bisa menjawab pertanyaan kamu. Batasi jumlah resolusi. Yang kedua, nah ini nih yang sering menjadi penyebab resolusi yang udah disusun jadi berantakan. Apanya? Ya sabarlah. Saat bikin resolusi untuk tahun yang baru, banyak yang melakukan kesalahan fatal. Salah satunya, saking semangatnya. Akhirnya kamu bikin sampai 30 resolusi. Hingga akhirnya kamu bingung sendiri mau mewujudkan yang mana dulu atau bahkan berusaha mewujudkan semuanya yang pada akhirnya berantakan. Satu hal yang harus kamu pahami, resolusi bukan mengenai seberapa banyak hal yang ingin kamu capai. Ini mengenai perubahan diri kamu ke arah yang lebih baik. Jadi, yang penting berapapun resolusi yang kamu buat, yang terpenting adalah apakah kamu bisa dan mungkin untuk mewujudkannya. Buatlah beberapa resolusi saja, misalnya 3 atau 5, tapi semuanya berhasil. Itu lebih baik atau bahkan 1 resolusi.
Jika kamu hanya bisa membuat dan mewujudkan satu resolusi, tapi itu benar-benar terwujud, itu brilian, bukan berlian. Belajar dari masa lalu. Katanya pengalaman adalah salah satu guru terbaik. Cile, tapi bener kan? Pengalaman ini juga termasuk kegagalan mencapai resolusi loh. Oleh karena itu, kamu bisa membuat resolusi tahun baru dengan cara melihat dulu resolusi tahun ini. Apakah ada yang gagal untuk dicapai? Jika memang begitu, mengapa hal itu bisa terjadi? Barangkali kesalahanmu bisa jadi pembelajaran untuk resolusi tahun depan. Jadi jangan sampai tiap tahun bikin resolusi, tapi tiap tahun juga gagal total. Nyesek gak lu? Bisa juga kamu ingat-ingat tahun 2022. Resolusi apa yang gagal, dan resolusi itu bisa kamu masukin ke tahun 2023. Dan pastinya evaluasi dong. Kenapa kamu bisa gagal? Jadi nantinya hal tersebut biar nggak terulang lagi. Udah tahu ada lubang, beloklah sedikit biar nggak jatuh lagi. Masukkan hal yang kamu sukai. Poin dalam resolusi memang kadang nggak gue banget, ya nggak sih? Kamu juga nggak ya? Mungkin memang kita berjodoh kali. Next, misalnya kamu aslinya doyan makan, tapi di tahun 2023 kamu buat salah satu resolusi untuk lebih sehat dan kurangi makanan manis. Beuh, nyebelin kan? Ya iyalah, masa ya iya dong? Tapi itulah perubahan. Perubahan ke arah lebih baik seringkali nggak menyenangkan. Dan yang menyenangkan itu ya rebahan sambil lihat sosmed plus nyemil terus cuan bisa masuk rekening secara otomatis. Mimpi lu. Bisa, siapa bilang nggak bisa? Coba misalnya kamu punya saham di mana-mana dengan jumlah miliaran atau lebih. Ya auto rekening lo bisa nambah sendiri berkat dividen. Menghayal lagi deh lo. Tapi itu nggak akan bikin diri kamu berkembang. Jika kamu memilih stop di situ aja, apalagi rebahan terus, yang ada umur lo juga stop di situ aja karena penyakitan. Ingat, sekaya apapun lo jika pikiran lo miskin, ujung-ujungnya lo juga akan miskin. Terus apakah resolusi selalu tidak menyenangkan? Gak juga kok. Karena saat kamu bikin resolusi, kamu bisa masukkan hobi, hal yang kamu suka, atau passion ke dalam poin resolusi kamu. Misalnya kamu suka musik, suka main gitar. Ya udah, masukkan ke dalam resolusi 2023 kamu bahwa kamu ingin mempelajari lebih dalam dan memperdalam skill bermain gitar kamu dan mencoba membuat musik agar nanti bisa menghasilkan. Dan akhirnya mak lo bisa hidup damai. Ya karena nggak ada preman lagi di rumah. Dan ini juga berlaku ke hal-hal yang lain juga ya. Tentu kamu pasti punya hobi, entah masak, nulis, berkebun, atau apapun itu. Yang gue nggak tahu, itu bisa banget masukin ke resolusi tahun baru kamu agar kamu lebih semangat. Buat resolusi yang realistis. Resolusi memang bisa juga disebut dengan mimpi atau harapan di tahun yang baru. Tapi bukan berarti resolusi yang kamu buat jadi kesannya menghayal ketinggian atau bahkan halu. Misalnya di tahun 2022 kamu punya motor bebek dan di tahun 2023 salah satu resolusi kamu adalah ingin mobil sport yang kayak dimiliki sultan-sultan itu. Itu cukup nggak masuk akal sob. Gini sobat, punya mimpi setinggi-tingginya itu bagus banget. Tapi jangan lupa untuk realistis ya. Kalau kamu ada di anak tangga pertama dan ingin berada di anak tangga ke-20, tentu kamu nggak bisa langsung lompat ke anak tangga ke-20, melainkan harus naik selangkah demi selangkah. Ingat ya, lo bukan burung sobat. Begitupun dengan resolusi, buatlah yang realistis sesuai dengan kemampuan kamu dan sekiranya masih memungkinkan untuk kamu gapai. Setuju ya? 10 ide resolusi tahun 2023 yang simple tapi big effort. Akhirnya kita sampai ke poin yang ditunggu-tunggu. Zaman sekarang memang paling susah kalau diminta mengeluarkan isi pikiran, ya nggak sih?
Bahkan kadang suka bingung kalau ditanya, hobi kamu apa? Ayo ngaku. Malah banyak juga yang jawab hobinya bernafas. Waduh. Ya kalau lu nggak bernafas ya mati. Pusing. Nah, kalau kamu juga bingung mau bikin resolusi apa buat 2023 nanti, ini dia 10 ide resolusi untuk tahun 2023 yang simple tapi punya big effort. Check it out. 1. Menjadi sehat. Menjadi sehat di sini bukan hanya sekedar rajin olahraga atau makan buah dan sayur. Sehat adalah mengubah pola hidup secara keseluruhan. Mulai dari ubah pola makan, belajar kurang-kurangin gula dan micin walau susah. Gak juga langsung stop, tapi mulai secara bertahap. Misal, biasanya setiap kamu kudu ngemil ciki, gorengan, dan minum boba. Mulai 1 Januari 2023, kurangin dari yang setiap hari jadi 5 kali dalam seminggu. Setelah sebulan, kurangin lagi jadi 3 kali dalam seminggu. Dan sampai akhirnya kamu gak makan junk food lagi. Terus setelah pola makan, mulailah banyak bergerak. Ini juga sulit, apalagi buat kaum milenial yang badannya kayak nempel sama kasur. Tapi beneran, serius, kalau kamu ingin lebih sehat, kamu harus banyak gerak. Contohnya, kalau cuma ke depan gang, nggak perlu juga kali pakai motor. Kalau nggak terlalu jauh, jalan kaki aja sekalian olahraga, ya kan? Kalau perlu, bisa juga pakai aplikasi step tracker buat hitung sehari berapa langkah yang kamu hasilkan. Selain itu, satu lagi yang perlu kamu ubah untuk hidup sehat di 2023 adalah kurangi begadang, stop ngerokok, apalagi konsumsi alkohol. Big no ya guys. Tapi apakah gue sendiri merokok dan minum alkohol? Yap, gue perokok tapi gue nggak minum. Lah, matilah kalau nggak minum. Nggak minum minuman beralkohol maksud gue. Next, kalau biasanya kamu suka begadang sampai dini hari buat lihat medsos atau main game, mulai 2023 kurangin sedikit demi sedikit dan lebih baik gunakan untuk tidur. Tapi beneran kalau 3 hal di atas kamu terapkan, dijamin kamu bakal rasain tubuh yang lebih sehat, enteng, dan jauh dari penyakit. 2. Stop galau dan jadi lebih bahagia. Ini adalah hal sederhana tapi belum tentu semua orang bisa merasakan. Bahagia di sini artinya buanglah perasaan yang kurang baik seperti mengeluh, iri, kurang sehat, kurang bersemangat, atau mudah menyerah. Jadi nggak usah ada lagi galau nggak jelas, tiba-tiba nangis terus diposting ke TikTok dan sebagainya. Tahu nggak sih, bahagia bisa membuat hidup kamu lebih berarti. Oleh sebab itu, buat kegiatan yang bisa memacu hal tersebut. Misalnya mengelola stres, lebih ramah dan berpikir positif. 3. Menjadi orang yang berguna. Istilah beban keluarga sekarang lagi ngetren banget ya kan? Kamu nggak mau dong jadi bagian tren ini? So, di 2023, buktikan kamu juga bisa jadi manusia yang berguna. Kalau kamu pelajar, bisa diwujudkan dengan mulai disiplin ke sekolah, jangan bikin onar, dan kerjain PR tanpa diteriakin ortu. Kalau udah lulus dan belum kerja, kamu bisa bantu ortu beresin rumah atau ikut kegiatan positif. Misal jadi volunteer dan lain sebagainya. Intinya kalau ada kemajuan pasti ada jalan. 4. Menemukan cinta. 2023 bisa nemuin jodoh, kenapa enggak? Jadi nggak ada lagi galau atau belum move on dari mantan, atau yang belum pernah menjalin asmara halu punya pacar member boyband. Mulai wake up dan buka hati. Tentukan target tipe perempuan atau pria seperti apa yang kamu inginkan. Lalu maksimalkan diri bahwa kamu pantas mendapatkan pasangan seperti itu. Dan tetaplah jadi diri sendiri. Jangan jadi gue karena itu. 5. Family quality time. Family is everything. Jadi kalau kamu yang biasa sibuk sendiri atau sibuk sama teman-teman kamu, buat perubahan di 2023, yaitu usahakan lebih dekat sama keluarga. Minimal 1 kali ngumpul sama keluarga inti tanpa gadget.
ketawa, ngobrol dari hati ke hati agar kamu dan keluarga bisa dekat lagi di tahun yang baru. 6. Satu hari, satu ilmu. Mempelajari hal baru akan membuat kamu mengetahui banyak pengetahuan yang pasti berguna untuk hidup kamu. Jadi, terapkan bahwa dalam setiap harinya harus ada ilmu atau pengetahuan baru yang kamu ketahui. Dari mana? Bisa dari baca buku atau internet. Intinya, tiada hari tanpa belajar. Misal hari ini pengetahuan baru yang kamu tahu adalah ternyata penemu bohlam lampu adalah Thomas Alva Edison. Nah, besoknya harus ada hal baru yang kamu ketahui dan terapkan setiap hari sehingga kamu akan semakin cerdas dan berilmu. 7. Lebih terorganisir. Resolusi yang satu ini penting banget dan bahkan bisa mempengaruhi resolusi yang lain. Yap, di 2023, yuk mulai lebih rapi atau terorganisir. Kadang rencana udah matang, tapi karena kurang terorganisir, ya jadi berantakan. Kalau kamu super sibuk, biasakan untuk bikin jadwal kegiatan di catatan pribadi. Lalu lihat lagi. Dan jika ada yang kurang penting, baiknya dieliminasi. Kemudian urutkan jadwal dari yang paling urgent terlebih dahulu. Dan untuk hal-hal yang krusial, jangan lupa selalu buat backup plan biar aman. 8. Lebih sabar dan bisa kontrol emosi. Apakah kamu bisa bayangin seandainya kemarahan bisa dikonversikan ke dalam nominal rupiah? Mungkin mereka yang mudah marah bisa auto kaya ya. Sayangnya sifat gampang marah justru nggak pernah menguntungkan dan bahkan sebaliknya. Bisa mengacaukan segala sesuatu yang udah tertata dengan baik. Emosi negatif seperti marah memang ada baiknya dikeluarkan. Tapi bukan berarti nggak bisa dikendalikan, bukan? Dan tidak semua harus dihadapi dengan amarah. Terlebih untuk masalah yang sebenarnya sepele. 9. Detox media sosial. Bergelut dengan dunia maya dengan semua teman online di dalamnya. Di era sekarang bahkan lebih menyita waktu dibanding ketemu atau kumpul sama keluarga atau teman di dunia nyata. Ini miris banget gak sih? Tapi bukan berarti kamu memblokir atau pensiun dari dunia medsos ya. Yang perlu kamu lakukan mulai 2023 adalah puasa untuk beberapa waktu. Misalnya nih, khusus weekend kamu full dengan kehidupan nyata kamu dan dengan orang-orang di sekitar kamu. Selain itu kamu juga bisa mulai unfollow akun-akun yang membawa pengaruh buruk atau jatuhnya toksik buat kamu. Seperti akun gosip atau yang biasa menebar kebencian. 10. Me time. Berusaha untuk jadi yang terbaik dan gak sadar mengesampingkan kebutuhan diri sendiri. Gak boleh dong ya. So, dalam resolusi 2023, kamu wajib masukin me time dalam listnya. Jadi setelah kamu lakuin banyak hal positif untuk kebaikan diri, berikan waktu untuk santai sejenak, dengerin musik, makan enak, atau nonton film. Kayaknya seru juga ya. Tips mewujudkan resolusi 2023. Nah, kalau udah punya resolusi yang kece buat menyongsong 2023, Dewa Edu bakal kasih sedikit tips lagi agar kamu bisa lebih mudah mewujudkannya. Mulai dari hal kecil. List resolusi udah di tangan, tapi bingung mau mulai dari mana. Kamu bisa lihat dari list yang kamu buat. Mana yang paling simple, kamu bisa mulai dari hal kecil. Misal dari ide resolusi di atas, ada ide tentang unfollow akun toksik. Nah, kamu bisa mulai ambil HP kamu, buka medsos, scroll, cari akun yang unfaedah dan klik unfollow. Wujudkan satu persatu. Ingat, semua hal butuh proses. Nah, kamu gak dituntut untuk langsung berubah jadi Iron Man kok. Dari list resolusi kamu, wujudkan satu persatu dari yang paling simple, sedang sampai yang agak sulit. Sampai, tada, semua resolusimu akan tercapai. Lakukan setiap hari.
Pembiasaan itu kunci agar kamu bisa menjadi lebih baik. Jangan sampai hari ini udah olahraga, besok dan seterusnya enggak. Nah, saat kamu mulai melakukan perubahan, usahakan menerapkannya setiap hari hingga kamu terbiasa. Konsisten dan pegang komitmen. The last but most important, dalam memproses diri agar jadi lebih baik, pastinya butuh konsistensi dan komitmen kuat dari diri kamu sendiri. Siapa sih yang bisa mengubah diri kita selain ya kita sendiri? Jadi pikirin lagi, mengubah kebiasaan atau memulai perubahan memang berat dan super sulit. Tapi kamu juga nggak bisa stuck dan akhirnya menyesal di kemudian hari. Pupuk semangat dan step by step lakukan perubahan dengan komitmen yang kuat. Hingga nanti saat kamu berhasil, kamu akan tahu manisnya memanen buah dari usaha dan kesabaran kamu. Nah, itu dia tips seputar resolusi 2023 yang bisa Dewa Education ID bagikan untuk Sobat Dewa Edu semua. Tetap semangat ya, dan percayalah setiap individu itu istimewa. Akhir kata, semoga ulasan kali ini bermanfaat dan jangan lupa, kalau kamu suka dan terinspirasi dengan video ini, boleh dong kasih like, komen, dan subscribe ke channel ini agar nantinya Dewa Education ID makin semangat bikin konten baru buat kamu semua. Tetap semangat dan terus menebar kebaikan. Bye!